Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Nurlita, NIM 2022406405101. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Badrun, Magister Agama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membedakan kelebihan dan kekurangan tes uraian dan tes objektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes uraian. Tes uraian pada umumnya berbentuk esai. Eksamination uraian merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, menghubungkan pengertian-pengertian, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Selanjutnya, tes uraian. Adapun ciri-ciri pertanyaan dari tes uraian adalah didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal dalam bentuk tes ini biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90 sampai dengan 120 menit. Baik, di sini ada kelebihan tes uraian. Yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan pada siswa untuk mengutarakan maksud dengan gaya bahasa dan cara sendiri. Dan yang terakhir, dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Nah, di sini juga ada kelemahan tes uraian. Yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Yang terakhir, waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Baik, selanjutnya pengertian tes objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tes-tes dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item atau dengan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, tes objektif. Dalam menggunakan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari tes uraian. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 buah soal. Tes objektif ini menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Nah, di sini ada kelebihan tes objektif. Yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif. Yang kedua, lebih mudah dan lebih cepat memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan pada orang lain. Yang terakhir, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Selanjutnya, kelemahan tes objektif. Yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan.
Yang terakhir, kerja sama antar siswa pada mengerjakan soal tes lebih terbuka. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang telah saya ambil secara singkat bahwa tes terbagi menjadi dua, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian yakni sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban uraian yang relatif panjang. Siswa harus menjelaskan, membandingkan, dan mencari perbedaan sehingga siswa dapat mengetahui suatu materi pelajaran. Yang kedua, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai atau uraian. Dalam menggunakan tes objektif ini, sejumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari tes uraian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.